Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Baik ya, kita selesaikan untuk membahas beberapa tipe longsoran ya. Minggu kemarin ya, sebelum verifikasi itu sebenarnya ada longsoran bidang ya, baji maaf ya. Nah sekarang terakhir ya, longsoran guling. Jadi ada 4 saya sudah bahas, longsoran busur, longsoran bidang, longsoran baji, dan longsoran guling atau bahasa Inggrisnya adalah toppling failure ya. Oke, silakan kalian presensi dulu kalau pagi mau presensi. Oke, sama seperti biasanya. Nanti saya akan jelaskan definisi gitu ya, syaratnya terjadinya longsoran toppling, dan bagaimana metode analisisnya ya. Jadi apa itu longsoran guling ya? Benar bisa kalian lihat di ilustrasi gambarnya ini, gitu ya. Artinya sama seperti longsoran lainnya, harus ada apa namanya itu bidang discontinue atau struktur gitu ya. Nah, tetapi di sini agak berbeda. Biasanya sudut atau kemiringan bidang discontinue itu harus kurang dari sudut lereng. Nah, yang toppling ini dia lebih besar dari sudut lereng. Sudut lereng lebih besar daripada sudut struktur gitu. Ini berpotensi kelongsoran toppling atau guling ya. Kalau di Streonet dia berlawanan ya. Yang di kiri ini adalah miringnya atau bidangnya lereng, yang kanan ini adalah bidangnya discontinue. Bidang discontinue gitu ya. Nanti ada beberapa jenis longsoran ya di toppling ini ya setelah ini. Oke ya, itu perbedaannya di sana ya. Nah, ini contoh longsoran toppling. Jadi kalau longsoran toppling ini gitu ya. Jadi ada blok-blok massa batuan yang jatuh gitu ya. Oke. Kalau misalnya berpotensi yang sebelah kanan ini gitu ya. Ini berpotensi sekali gitu ya. Terjadi longsoran toppling. Tetapi longsoran toppling ini juga mirip-mirip nanti dengan rockfall. Nah, berbedanya nanti rockfall itu dia membentuk blok-blok batuan gitu ya, tetapi dia tidak menggeser, tapi jatuh, maka itu rockfall. Tapi kalau yang toppling dia berguling gitu ya, bukan jatuh gitu ya. Nah, sekarang menurut Henbray tahun 81 gitu ya, ini syarat terjadinya toppling. Karena blok batuan itu bisa saja cuman sliding gitu ya. Jadi kalau dia cuman sliding jadi bidang dong gitu ya. Longsoran bidang. Bentar, saya ambil ini dulu. Bentar ya, saya ini dulu. Pen tab dulu. Dah, kita lanjut ya. Jadi yang blok yang dimaksud tadi ya, yang di atas tadi. Ini saya ambil satu contoh ya, satu blok ini ya. Itu blok ini dua dimensi. Artinya ada dimensi delta X atau lebarnya Y ini tingginya ya. Nah, yang seperti ini syaratnya gitu ya. Di mana nanti WP ada PP. Jadi ada sudut kemiringan struktur, ada sudut gesek dalam gitu ya. Kalau sudut lereng atau sudut lereng juga, sudut strukturnya lebih kecil daripada Pi, dia aman gitu ya. Artinya sudut gesek dalamnya lebih besar ya, dia stabil gitu ya. Nah, mulai dari sini sliding nih ketika sudut gesek dalamnya gitu ya, itu lebih kecil daripada sudut strukturnya. Tetapi kita melihat juga dimensinya ya.
Kalau ini kan dia lebih lebar daripada tingginya. Dia nggak berpotensi toppling, tapi dia sliding, ya. Nah, mulai dari tingginya lebih besar daripada lebarnya, dia berpotensi sliding dan toppling, begitu ya. Oke, ini bisa sliding, bisa toppling gitu ya. Nah, kalau ini kenapa dia toppling only gitu ya, ini delta X-nya gitu ya, itu jauh lebih kecil daripada Y-nya gitu ya. Itu terjadi toppling. Oke, seperti ini contohnya di sini ya. Oke, nah ini untuk kemiringan bidangnya itu gitu ya, itu di bawah 35 derajat. Oke. Nah, ini tapi secara empirik menurut Hub and Bra ya. Nah, jenis longsoran toppling ini ada 4. Ada yang block, ada yang flexure, ada yang block flexure, ada yang secondary toppling. Tapi sebenarnya ada yang di dips ya, kalau kalian buka dips itu flexular dengan yang block atau yang general umum itu dua ini. Kalau yang selanjutnya ini gitu ya, 3 dan 4 ini hanya perkembangan dari yang atasnya gitu ya. Nah, ini block toppling. Jadi block toppling ini ya longsoran guling yang memang terjadi karena dalam satuan blok gitu ya. Jadi nggak nggak dalam yang jumlahnya sedikit ya, dia blok massa batuan yang cukup cukup banyak. Dari satu set gitu ya, dia menciptakan blok-blok batuan yang berguling gitu ya. Itu blok toppling. Ada flexural toppling. Sama seperti yang tadi gitu ya, yang blok, tapi di sini dia memiliki apa ya, memiliki, kekuatan blok itu yang lebih besar, sehingga semuanya itu eee, tidak patah, tidak membentuk blok, eee, batuan yang sangat besar gitu ya. Ada syarat ya, ada beta, ini harus lebih besar daripada ini, 90 derajat, sudut gesek dalam dikurangi alfa. Alfa itu apa ya, kemiringan lereng, oke? Ini harus lebih besar. Jadi apa, sebenarnya beta ini kan, kemiringan bidang lemah gitu ya. Nah, kemiringan bidang lemahnya ini harus lebih besar daripada yang paling kanan. Misal seperti ini tengah-tengah nih 90 kan lurus gitu ya. Atau seperti ini saya gambar. Ini sulit gambar ini. Nah, ini enggak 90 ya. Anggap ini 90 ya. Tapi saya hapus dulu. Ah, susah sekali ya. Bentar. Ya, udahlah. Jadi kalau misalnya B ini ya, terus 90. Misal P-nya ini adalah sudut gesek dalamnya ini adalah 35 misal gitu ya, 35 derajat ya. Alfa ini adalah kemiringan dari lereng itu 45 misal gitu ya, 45. Jadi ini adalah minus 10 ya. Jadi ada minus 10. Jadi yang ini tinggal 80, oke. Nah, betanya kemiringan sudut ini harus lebih besar dari 80, misal 85 gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk sudut kemiringan lereng dan telah mempertimbangkan sudut gesek dalam, ini harus lebih kecil daripada kemiringan strukturnya, gitu ya. Nah, terus ada lagi ya perbedaan maksimal strike dan strike untuk kekar dan slope-nya itu maksimum 30 derajat ya. Lebih 30 derajat nggak bisa ya, kurang dari 30 derajat. Karena kalau dia lebih 30 derajat, dia akan membentuk, blok yang sangat kecil ya, blok, guling itu. Oke? Kolom kekarnya continue dan terpisah gitu ya. Jadi yang ini dia terpisah, yang ini masih continue. Nah, yang flexure itu sebenarnya bagian di sini. Yang ini udah bisa disebut dengan block gitu ya, tapi menyisakan yang flexure gitu ya, di sini. Oke? Nah, yang di sini seolah-olah akan patah gitu ya. Nah, seolah-olah akan patah itulah yang bisa kita asumsikan dia adalah potensi toppling yang flexure gitu ya. Masih ada, tergantung seperti itu. Nah, sekarang ada block flexure toppling. Dia belum jatuh gitu ya, tapi dia sudah patah gitu ya, seperti ini. Dia membentuk blok-blok ya, tapi belum jatuh ke area sini.
Oke, itu untuk blok flexure toppling gitu ya. Nah, ini tinggal menunggu saja ini menjadi blok toppling kalau dia sudah jatuh gitu ya. Mau nanti ada hujan, ada erosi gitu ya, dan sebagainya, oke. Ini secondary toppling modes. Ini, karena ada, beban di atasnya atau berpotensi longsoran lain, misal contoh ini, yang satu, ini longsoran busur gitu ya, tapi di bawahnya ada struktur yang lebih besar sudutnya daripada kemiringan lereng, dia berpotensi toppling gitu ya. Nah, tapi terjadi toppling ini di bagian bawah saja. Nah, itulah disebut dengan secondary toppling modes ya. Utamanya longsoran longsoran busur gitu ya. Oke? Sebenarnya seperti ini juga gitu ya. Oke, nah sekarang kita, bagaimana mekanisme longsoran busur ini gitu ya. Nah, pada tambang terbuka umumnya karena tambang bawah tanah hampir nggak pernah ditemukan, tidak pernah saya temukan juga selama saya di lapangan itu longsoran toppling terjadi di bawah tanah, pasti tambang terbuka gitu ya. Nah, pada tambang terbuka gitu ya, yang kemiringan lerengnya cukup tinggi ya atau cukup curam dan kemiringan bidang di sekujur juga tinggi gitu ya. Jadi yang tegak-tegak seperti itu ya, kemiringan lerengnya itu ya, tegak-tegak seperti ini gitu ya. Ini yang berpotensi. Jadi kalau kita lihat, eee, area pertambangan itu yang berpotensi adalah memiliki, bidang discontinue yang hampir tegak gitu ya. Oke, itu yang berpotensi, terjadi pergerakan minor toppling gitu ya, minor aja dulu gitu ya pergerakan. Karena apa? Belum tentu failure gitu ya, tapi dia berpotensi itu adanya pergerakan minimal lah ya atau minor gitu ya. Nah, kalau misal pergerakan ini terus terjadi gitu ya dan terus berkembang, maka menjadilah longsoran dan hingga menjadi longsoran yang cukup cukup besar ya, mekanisme seperti itu gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu ya, terjadi toppling ini gitu ya. Karena apa? Memang, eee, perpotongan antara, apa namanya itu, bidang discontinue ya, itu bukan cuman bidang discontinue yang ini gitu ya, dan lereng aja, bukan seperti itu ya. Tetapi ada perpotongan bidang discontinue yang lain, sehingga dia membentuk blok-blok seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya, belum terbentuk blok-blok ini, makanya tadi bisa disebut dengan flexure gitu ya, flexure, toppling itu ya, masih nyangkut gitu ya, atau masih tergantung seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memperkirakan dia berpotensi, eee, toppling ya? Kalian bisa melakukan dengan metode kinematik ya, sederhananya menggunakan nggak usah menggunakan stereo-net ya, susah. Gunakan saja DIPS gitu ya, software, karena kalian sudah tahu ya, konsep, DIPS itu seperti apa gitu ya. Oke, nah kalau di DIPS gitu ya, nanti ada pilihannya, ada yang general, ada yang flexor gitu ya. Coba saya buka dulu. Oke ya, saya link aja untuk ya. Nah, oke, ini gitu ya. Bentar. Nah, di sini ada ya kinematic analysis flexural dengan direct toppling ya, general lah, langsung maksudnya ya. Kan bisa pilih salah satu ini. Tapi pastikan ya, nanti struktur-struktur yang di sini gitu ya, yang deep-deep-nya ini lebih besar daripada sini. Misalnya ini 70 gitu ya. Yang kalian masukkan di sini ya, blok-bloknya ini yang lebih besar daripada 70. Kalau enggak akan ada potensi longsoran longsoran toppling gitu ya. Dah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, kalau tes kinematik ini gitu ya, ini sangat dia mempertimbangkan bentuk blok ya. Jadi kalau bloknya biasa terbentuk ya persegi gitu ya, atau persegi panjang ya. Hubungan antara kemiringan bidang yang membentuk lempengan blok atau sudut ke muka lereng.
Atau sebenarnya lebih gampangnya dia mempertimbangkan ukuran blok yang antara tinggi dan lebarnya itu ya. Kalau kemiringan ya sebenarnya bisa diuji di kinematik itu. Di kemiringan berapa dia berpotensi maksimum, di kemiringan berapa dia potensi minimum gitu ya. Nah, ini uji kinematik ya. Sebenarnya konsepnya seperti ini ya. Ada kita penentuan blok shape test gitu ya. Jadi bentuk dari blok itu kita uji, dia mampu nggak ya. Kalau seperti ini berpotensi karena tingginya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada lebarnya. Coba bayangkan kalian kalau dia bentuk persegi. Kalau dia bentuk persegi itu berpotensi dia sliding bukan toppling ya. Itu kalau dilihat dari blok shape test atau bentuk dari blok si topplingnya nanti, materialnya nanti ya. Nah, ini adalah interlayer slip test. Jadi bagaimana overlay atau tumpang tindih terhadap lereng atau kemiringan lereng dengan join-join yang ada gitu ya. Nah, seperti ini joinnya banyak sekali gitu ya. Kalau lihat di Strionet seperti ini, oke. Nah, sekarang langsung saja ke analisis dan faktor keamanan. Jadi, kalau di kinematik nggak bisa menentukan faktor keamanan, hanya berpotensi ya, tapi bisa menjawab berapa persen berpotensi, longsoran toppling gitu ya, tapi nggak cukup untuk menjawab, analisis pemodelan ya. Ending-nya analisis pemodelan itu harus menjawab faktor keamanan. Nah, untuk software-nya itu saya nggak ada ya, belum ada juga toppling, yang ada itu software-nya Rockfall ya. Nah, jadi analisis faktor keamanan ini, dilakukan secara analitik gitu ya. Tetapi ya itu ya, terjadinya toppling ini sangat jarang sekali ya. Kalau misalnya ada, berarti ya bisa dipastikan struktur-strukturnya itu tegak banget gitu ya, tegak sekali. Di area seperti apa ya lapisan batuan itu tegak gitu ya. Biasanya kan lapisan itu kan ya hampir mendekati flat atau mendekati horizontal gitu ya. Oke, tapi siapa tahu kalau kalian menemukan kondisi seperti ini, ada cara menghitung potensinya dengan secara analitik, dengan rumus gitu ya. Nah, ini, mempertimbangkan sebenarnya perhitungan massa blok di setiap blok-blok batuan yang sangat berpotensi. Karena apa? Kalian bayangkan seperti ini, yang busur tapi sudah dilakukan slicing atau diiris gitu ya. Nah, blok yang sudah diiris yang paling bawah, seperti ini ya, karena kalian sudah mengenal busur ya. Aduh, nah ya, kan sudah diiris ya, diiris seperti ini, kemarin. Irisan yang paling bawah ini dia nggak berpotensi longsor sebenarnya. Tapi dia bebannya bisa menahan beban di atasnya. Sama seperti konsep yang ini ya. Blok-blok ini ya, satu dan 2 ini, dia berpotensi sliding. Nah, tapi belum tentu sliding gitu ya, dia berpotensi saja. Nah, kalau dia tidak sliding, artinya blok ini, satu dan 2 ini gitu ya, itu mampu menahan blok di atasnya agar tidak toppling atau tidak guling. Apalagi yang belakangnya gitu ya. Yang belakangnya ini gitu ya, ini tidak akan terjadi toppling. Tinggal tunggu aja, tapi dia berpotensi toppling ya. Yang toppling itu ini ya, sudah ada pergerakannya. Nah, itu konsepnya ya untuk melakukan analisis. Nah, nanti menentukan ya berdasarkan geometri kemiringan jumlah blok N yang membentuk sistem dari pelongsoran toppling dapat ditentukan oleh persamaan di bawah ini gitu ya. Jadi kita akan tahu sebenarnya blok ke berapa, ini 1, 2, 3, 4 sampai YN gitu ya, ini ya. Misal nanti dijawab ini, blok ke 10, berarti blok 10 sampai di bawah 1 itu yang berpotensi untuk menjadi toppling, kayak gitu. Ini persamaannya itu ya. Oke, nanti ada contoh soal ya, menggunakan rumus ini. Nah, nanti selain kita menghitung potensi blok yang mana akan longsor itu ya, ini juga menghitung gaya gesek secara vertikal antar blok ya. Blok ini dengan blok ini ada gaya geseknya. Ini juga ada gaya geseknya gitu ya. Karena memang batuan itu bersifat solid, bukan seperti kaca juga sifatnya,
sehingga dia memiliki gesek. Tapi gaya gesek bukan gaya sudut gesek dalam, berbeda ya, gaya gesek gitu ya. Kalau kalau nggak salah tuh lambangnya, Mio ya, gesek itu gaya gesek itu ya. Nah, sehingga gaya gesek ini bisa mengurangi potensi longsoran toppling, gitu ya. Ini diperhitungkan juga ya. Ya, okelah ya. Saya nggak ini ya, terlalu dalam. Terus ini ya, nanti bagaimana faktor keamanannya menggunakan perbandingan antara sudut gesek dalam yang tersedia dan yang diminta, gitu ya. Oke, dari mana FS ini? Gitu ya. Dari sudut gesek dalam yang tersedia di semua toppling yang tadi tentukan persamaan N tadi, gitu ya. Yang recurrent ini apa? Gitu ya. Ini adalah sudut gesek kedalaman yang asli batuan tersebut, bukan blok N, tapi batuan yang masih utuh, dianggap seperti itu ya. Nah, ini contoh perhitungan kalau misalnya mau dibuat latihan gitu ya, kita menghitung sampai FOS. FOS itu ya, eee, apa namanya itu, faktor keamanan gitu ya, atau faktor of stability ya, FOS itu. Oke? Nah, ini contohnya gitu ya, lereng batu setinggi 92 meter gitu ya, tinggi benar gitu ya. Dipastikan lerengnya ini sudut dari strukturnya lebih besar daripada lerengnya, dipastikan itu gitu ya. Lebar masing-masing blok 10 meter gitu ya. Nanti lebarnya 1 meter, kemiringnya 35,7 derajat gitu ya. Oke? Nah, nanti bisa dicari gitu ya, eee, dimasukkan ke Excel gitu ya, hitung satu-satu agar tahu nanti di blok berapa dia akan toppling dan berapa dia akan sliding. Contohnya seperti ini ya. Ini sliding sampai ke blok 2 itu ya. Topplingnya ini sampai ke 13 ya. 14, 15, 16 itu stabil ya. Jadi yang toppling itu ini. Oke. Dah. Baik, atau nanti menggunakan grafik bisa ya sebenarnya. Tapi, grafik itu yang, agak banyak sekali penyederhanaannya gitu ya. Tetap menggunakan yang seperti ini ya, hitung satu-satu gitu ya, agar tahu nanti sebenarnya bebannya ini, memang potensi longsor atau longsoran bidang atau longsoran, eee, sliding atau longsoran toppling gitu ya. Baik ya, entar saya lihat Excel-nya ada nggak ya? Di sini ya. Ya, nanti kalau ada ya saya berikan ya, saya cari dulu di Drive ya, untuk, Excel-nya ya, perhitungan ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait longsoran toppling? Oke, kalau tidak ada ya, saya cukupkan untuk materi ini ya, penutup untuk jenis longsoran toppling. Minggu depan kita bahas bahas yang lain ya, untuk, di geoteknik gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kenapa Raffi?